Seseorang yang semakin memahami kitab suci firman Tuhan secara utuh, maka akan hadir di dalam dirinya kasih, kerendahan hati, dan damai sejahtera, bahagia di hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Jangan lupa bahagia. Seperti biasa, di masa proses istirahat, di setengah perjalanan kami bersepeda, kami hendak sharing tentang pengalaman hidup kami, tentang pengalaman hidup kerohanian kami. Sebagai orang Kristen, tentu Bapak Ibu dan saya sudah biasa membaca firman Tuhan. Dan setiap orang, khususnya saya memiliki ayat-ayat khusus utama dan penting. Seperti misalnya ketika kecil, saya lebih senang membaca cerita perjanjian lama daripada perjanjian baru. Karena perjanjian lama, Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Jadi ketika ada masalah, ketika bangsa Israel tidak setia, Tuhan tetap menolong. Jadi Tuhan selalu hadir di tengah bangsa Israel. Padahal bangsa Israel sering tidak taat dan setia kepada Tuhan. Dan di masa kecil, saat itu saya takut membaca perjanjian baru, 4 Injil. Karena saya sebagai anak kecil berpikiran, mengapa Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang begitu selalu hidup dalam kebenaran, mengasihi semua manusia, kok justru dihina, dianiaya, disalib. Jadi ketika itu saya takut melihat salib, melihat Tuhan Yesus Kristus menderita, melihat darah Tuhan Yesus Kristus disalib. Tetapi semakin dewasa, semakin berusia, saya semakin menyadari bahwa memang Tuhan Yesus Kristus karyanya harus sempurna hingga menderita dan wafat di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit. Tetapi yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini adalah bahwa kitab suci itu ada berapa puluh kitab, kumpulan dari beberapa puluh kitab. Kemudian ada beribu ayat, sehingga walaupun setiap pribadi orang Kristen memiliki kitab khusus yang disukai atau ayat-ayat penting utama yang sesuai dengan dirinya, hal yang paling penting adalah bagaimana bahwa seluruh kitab suci, seluruh kitab, kemudian seluruh ayat itu dibingkai menjadi satu kesatuan. Jadi saya melihat kadang-kadang saya sendiri sering melihat kitab suci, sering melihat ayat-ayat dalam kitab suci hanya sepotong-sepotong. Apa yang saya sukai itu yang menjadi keyakinan saya. Kemudian ayat-ayat yang berat, kemudian saya tidak melakukan ayat-ayat, tidak melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Atau bahkan saya kemudian menyerang orang lain, menyerang orang Kristen yang lain, hanya karena saya memahami firman Tuhan secara sepotong-sepotong. Saya merasa paling benar, dan kemudian orang lain salah. Padahal ada firman Tuhan yang lain yang saya harus bisa memahami. Dan kemudian saya merasa yang paling mengerti, paling benar, paling suci, karena saya hanya memahami kitab suci secara sepotong-sepotong. Dan kemudian saya meremehkan orang Kristen lainnya. Saya terlalu fanatik terhadap firman Tuhan yang hanya sepotong-sepotong saja. Karena apa? Kalau saya perhatikan seperti teladan Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus Kristus memahami kitab suci, firman Tuhan secara utuh, secara sempurna? Ya, karena memang benar Tuhan Yesus Kristus adalah firman itu sendiri, firman yang menjadi manusia. Tetapi kita bisa dan harus meneladani Sang Kristus, Sang Maha Cinta, Juru Selamat, Sang Mesias, yang memang secara totalitas berkarya, menjalankan karyanya dengan secara totalitas, memahami firman Tuhan secara totalitas dan utuh. Bapak, Ibu, dan saya akan semakin merasakan indahnya kitab suci adalah ketika kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, kitab suci secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kiranya dapat menghindari pemahaman kitab suci secara sepotong-sepotong, tetapi dapat memahami kitab suci, memahami firman Tuhan, dan melaksanakannya secara utuh. Dan jikalau kita memahami kitab suci secara utuh, maka hasilnya adalah kasih dan kerendahan hati. Dan kemudian kita akan melihat dunia ini dengan kacamata kasih di dalam hati yang diliputi dengan kerendahan hati. Kita bisa melihat orang lain dengan kasih, kita bisa senantiasa mengasihi orang lain dengan kerendahan hati, dan kemudian kita dapat menjadi berkat. Jadi firman Tuhan adalah firman yang memberikan berkat. Firman Tuhan adalah wujud karya nyata Tuhan dalam kasih yang sejati. Firman Tuhan, kitab suci adalah inti, esensi kasih dari Tuhan untuk manusia. Maka kita boleh senang dengan kitab-kitab yang khusus, ayat-ayat yang khusus, tetapi jangan sampai sepotong-sepotong, sehingga kita memahami Tuhan Yesus secara sepotong-sepotong, memahami karya Tuhan secara sepotong-sepotong, dan kemudian hati kita justru tidak merasakan damai sejahtera. Jadi seseorang yang semakin memahami kitab suci, firman Tuhan secara utuh, maka akan hadir di dalam dirinya kasih, kerendahan hati, dan damai sejahtera, bahagia di hati. Itu tanda-tanda bahwa kita sudah semakin berusaha untuk memahami kitab suci, firman Tuhan dengan utuh. Sederhana saja tanda-tandanya. Di dalam diri kita ada kasih, di dalam diri kita ada kerendahan hati, di dalam diri kita ada damai sejahtera, bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Salam.